Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bertemu kembali di dalam majelis taklim. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima sedikit maupun banyak dijadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Pengajian kita pada Sabtu yang lalu kita dengarkan bersama makalah yang ke-8, yaitu dari Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Kemudian di sini ditutup dengan syair, ya. Wa qala syair, ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalami wa talibu maskanahu bi daris salami. Ya. Ayyuhal munaji rabbahu, wahai orang yang berbisik dengan Tuhannya, bi anwa'il kalami, dengan berbagai macam ucapan. Orang yang berbisik dengan Tuhan dengan berbagai macam ucapan. Wa talibu maskanahu, dan orang yang mencari tempat tinggalnya bidaris salam, di negeri surga Darussalam. Orang yang berbisik kepada Allah dengan berbagai macam ungkapan dan mencari rumah di surga. Wal musawwifu lit taubati aman ba'da am wa ma araka munsifan li nafsika bainal anam. Sebaliknya, ada orang yang menunda-nunda taubat dari tahun ke tahun, terus ditunda taubatnya. Wa ma araka munsifan li nafsika, aku tidak melihat Anda dalam membersihkan hati Anda bainal anam, di antara sesama manusia. Di orang yang menunda-nunda taubat dari tahun ke tahun itu nampak tidak pernah membersihkan dirinya di antara sesama manusia. Innaka law rafaqta yaumaka ya ghafilu bisyam wa ahyaita tula lailika bil qiyam. Sesungguhnya Anda, andai kata Anda setiap hari Anda gunakan dengan berpuasa, hari-hari Anda berteman dengan berpuasa, wahai orang yang lupa. Wa ahyaita tula lailika, dan Anda hidupkan malam hari Anda bil qiyami, dengan salat malam. Wa tasarta bil qalil minal ma'i wat ta'am, dan Anda memendekkan
dengan sedikit makan dan minum. Artinya makan tidak banyak-banyak, syukur kalau bisa digunakan puasa pada siang hari dan sholat pada malam hari. Lakunta ahro antana la syarofal maqam. Pasti Anda termasuk orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan kemuliaan derajat. Wal karomatal azima min rabbil anam. Dan Anda akan memperoleh kemuliaan yang agung dari Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Waridwanal akbaro min dzil jalali wal ikram. Dan Anda akan memperoleh ridho Tuhan yang maha agung dari Tuhan yang maha besar. Jadi syair-syair tadi itu mengingatkan kita agar supaya tidak lupa untuk segera bertaubat, jangan ditunda-tunda dari tahun ke tahun. Gunakan siang Anda untuk berpuasa dan malam hari untuk berbisik dengan Tuhan, yaitu salat tahajud di waktu malam. Maka Anda akan memperoleh kemuliaan dari sisi Tuhan, akan mendapatkan ridho dari Dzil Jalali wal Ikram. Itu kata syair itu ya. Qala syairu min bahri tawil. Kemudian berkata syair yang lain dengan bahar tawilnya. Takhabbar khalilan min fi'alika annahu qarinul fata fil qabri makana yaf'alu. Takhabbar khalilan, sampaikanlah berita kepada kekasih Anda, yaitu tentang perbuatan Anda. Sampaikan bahwa sesungguhnya teman seseorang di alam kubur itu adalah amal yang ia kerjakan. Takhabbar khalilan min bi'alika annahu qarinul fata fil qabri makana yaf'alu. Sampaikan berita kepada kekasih Anda bahwa sesungguhnya teman di alam kubur itu adalah amal. Apa yang dikerjakan oleh manusia ini, itulah nanti yang akan menjadi temannya di alam kubur. Kalau orang itu amalnya bagus, maka teman yang baik nanti akan menempati Anda di dalam kubur. Namun apabila perbuatan tidak baik, maka kejahatan itulah nanti yang akan menjadi teman di alam kubur. Fa in kunta masyghulan bi syai'in fala takun bi ghairil ladzi yarda bihi Allahu tasyaghalu. Fa in kunta masyghulan, apabila Anda sibuk, masyghulan bi syai'in, apabila Anda sibuk dengan sesuatu, fala takun bi ghairil ladzi yarda bihi Allah tasyaghalu, maka jangan sampai Anda sibuk dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi usahakan kesibukan kita masing-masing itu sibuk terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan. Jangan sampai sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan.
falan yashabal insanu min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladzi kana ya'malu. Ya, falan yashabal insanu min ba'di mautihi. Seorang tidak akan berteman sesudah matinya di alam kubur illa alladzi kana ya'malu, kecuali temannya itu adalah amal yang ia kerjakan. Sama dengan tadi itu ya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa barang siapa yang mati tidak membawa kebaikan, tidak membawa bekal, maka bagaikan terjun ke laut tanpa perahu. Man dakhalal qabra bila zatin kaman dakhalal bahra bila sabinatin, ya. Barang siapa yang mati masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal berupa kebaikan, bagaikan orang yang terjun ke laut tanpa perahu. Artinya orang itu jelas akan celaka, gitu. Akan rugi, akan menyesal. Allah sendiri langsung menyatakan dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu akan mengalami kerugian, akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami penyesalan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, kecuali hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi apa yang dikatakan dalam syair ini tidak nyimpang dari Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar tidak menyimpang dari Al-Quran. Jadi orang itu di alam kubur nanti temannya adalah amal, gitu. Apa yang dia kerjakan waktu di dunia ini, kalau dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, banyak amal yang dikerjakan, dia akan berteman dengan amal kebaikan itu di alam kubur. Di sana sudah tidak ada lagi teman yang lain. Istri, suami telah ditinggal. Anak-anak, saudara-saudara ditinggalkan. Dia berangkat sendiri. Maka kata Rasul, sabda Kanjeng Nabi, orang yang mati itu dihantarkan oleh 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 ikut masuk ke dalam kubur. Yang 2 apa? Yang pertama adalah saudaranya, teman-temannya, anak-anaknya kembali. Setelah mayatnya ditanam, maka dia kembali semua. Tidak ada yang ikut. Yang kedua adalah harta bendanya, juga tidak akan ikut. Tidak akan dibawa. Rumahnya, mobilnya, harta, segala macam yang dia kumpul-kumpulkan, semuanya ditinggal. Hanya 2 lembar kain kafan, ya, itu daripada harta bendanya. Sedangkan yang ketiga, amalnya. Lah ini amalnya, amal inilah yang ikut ke dalam kubur. Maka melihat apakah yang diamalkan itu. Jadi syair ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru memperkuat, memperjelas apa yang difirmankan oleh Allah. Bahwa manusia itu akan rugi, akan menyesal. Ya, kapan? Yaitu waktu ada di alam kubur itu. Waktu di akhirat. Kubur itu kan merupakan permulaan dari akhirat. Ya. Nah, batasnya itu kehidupan dunia yang mati itu. Jadi setelah mati, maka dunia ini sudah ditinggalkan, sekarang berubah, pindah ke negeri akhirat. Nah, alam kubur itu merupakan permulaan daripada akhirat. Di sanalah orang sudah mulai menikmati apa yang dia kerjakan. Dan dia akan mengalami siksa sesuai dengan dosanya. Maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan, kurangi
Kalau bisa jangan sampai berbuat kejahatan ya. Falan yashabil insanu mim ba'di mautihi, bahwa seseorang itu tidak akan berteman sesudah matinya ila qabri illa alladzi kana ya'malu, kecuali dia berteman dengan apa yang ia kerjakan. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan indahum thumma yarhalu. Ketahuilah, ala innamal insanu dhaifun li ahlihi, bahwa sesungguhnya manusia itu bagaikan tamu bagi keluarganya. Bagaikan tamu bagi keluarganya. Tamu itu bagaimana? Namanya tamu itu kan hanya sebentar, setelah itu pisah dengan orang yang ditamui. Dia berpisah dengan yang punya rumah. Jadi ini gambaran bahwa orang itu dengan keluarganya sebagai tamu saja, tidak lama katanya. Yuqimu qalilan indahum, manusia itu akan tinggal bersama keluarganya hanya sebentar. Thumma yarhalu, kemudian berangkat. Nah, ya, kemudian pergi. Ini kata syair ini. Maka pergi itu harus ada teman. Temannya siapa? Amal. Ya, barang siapa yang tidak punya teman berangkat, tidak punya sangu berangkat, itu sama dengan pergi nekat. Nah, istilahnya Arema itu apa itu? Ya, nekat, bondo nekat. Ya, itu jangan sampai nekat seperti itu. Tidak punya sangu berangkat itu namanya nekat. Bonek. Ya. Nah, orang yang nekat itu kan serba repot nanti di tengah jalan. Naik kereta api, dia tidak membeli karcis. Ditanya mana karcisnya, tidak punya. Ya sulit. Dia mau makan apa-apa, akan membeli, tidak punya uang, tidak punya bekal. Akhirnya dia minta-minta di tengah jalan. Itulah orang yang nekat. Jadi jangan nekat. Harus punya bekal. Nah, lebih-lebih ini pergi ke akhirat. Kalau cuma pergi ke Jakarta barangkali masih ada yang diminta. Ada orang yang mau memberi. Tapi kalau pergi ke sana mau minta kepada siapa? Ya. Oleh karena itu, oleh syair ini diingatkan, ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan indahum thumma yarhalu. Wa qala syair, kemudian ada lagi syair yang ketiga ini. Sa'altud daru tukhbiruni anil ahbabi ma fa'alu faqalatid daruli qamu qalilan wa qad rahalu. Ya. Sa'altud daru, aku bertanya kepada rumah. Rumah yang tempat tinggal itu ditanya, "Hai rumah, tukhbiruni anil ahbab, sampaikan kepadaku berita tentang kekasih-kekasih itu. Kekasihku sekarang di mana? Saudaraku itu sekarang di mana? Kok sudah tidak ada di sini wahai rumah?" Katanya gitu. Ma fa'alu, apa yang mereka kerjakan? Sekarang dia ada di mana? Apa kata rumah? Qalatid dar li, rumah itu mengatakan kepadaku, qamu qalilan, mereka tinggal di rumah ini hanya sebentar katanya. Ya, mereka tinggal di sini hanya sebentar. Wa qad rahalu, kemudian mereka itu berangkat katanya. Kan banyak orang yang membangun rumahnya begitu dibangun, wah, habis ratusan juta. Ya, begitu ditempati baru 2 hari mati gitu ya, gitu ya. Baru 2 hari itu ya, mati gitu. Itu banyak terjadi di masyarakat kita. Maka itu diingatkan di sini, diingatkan. Ojo nemen-nemen gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh, silakan rumah kita bangun yang bagus. Ya.
untuk hidup sementara di dunia ini. Rumah kita gunakan untuk ibadah pada Allah. Ada tamu kita sambut di rumah kita. Kita hidup berkeluarga dengan baik, istri dan anak kita. Kita didik menjadi anak-anak yang baik. Rumah bagaikan surga. Kanjeng Nabi dawuh, baiti jannati, rumahku adalah surga. Gitu. Jadi rumah itu supaya dijadikan sarana untuk mencapai surga yang benar-benar di sana. Dipakai untuk ibadah. Jangan lupa di rumah kita itu juga ada tempat sholat. Di tempat itu kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, baca selawat, zikir. Ya, keluarga kita ajak sekali-sekali berjamaah di rumah itu. Itu namanya rumah surga. Jangan nanya rumahnya bagus, indah sekali, tapi rumah itu tidak pernah digunakan untuk ibadah. Akhirnya isinya banyak setan-setan yang masuk. Tamu jarang-jarang masuk karena tamu barangkali sungkan, rumah kok begitu besar, kemudian ada pintunya tertutup, kadang-kadang ditulisi awas ada anjing gila. Mana ada tamu yang masuk gitu. Nah ini, itu rumah demit ya. Jadi isinya cuma setan-setan aja ya. Tidak akan dijadikan sarana untuk menggapai surga di sana ya. Jadi saya bertanya kepada rumah, hai rumah, di mana saudara-saudaraku, di mana kekasihku, apa yang mereka kerjakan sekarang? Rumah menjawab, ya mereka itu hanya sebentar di sini, hanya 2 hari, setelah itu pergi. Qaumu qalilan wa qad rahalu. Ya. Jadi paling tidak kalau kita ngaji tasawuf seperti ini untuk membatasi diri lah, silakan. Tapi jangan terlalu. Hanya sibuk dengan ngurusi rumah, begitu indah, begitu bagus, tidak dipakai sholat. Ya, rumah itu. Jadi jangan sampai. Faqultu ya daru aina rahu fa'atlubuhum wa ayyu manzilin tara ya daru fihi nazal. Kemudian aku mengatakan pada rumah, faqultu ya daru, wahai rumah, aina rahu, kemana mereka itu pergi? Fa'atlubuhum, aku akan mencari mereka. Wa ayyu manzilin, dan di mana tempat tinggalnya. Taro ya daru, kamu melihat wahai rumah, di mana mereka itu tinggal. Ya, fihi nazar. Kemudian apa jawab rumah? Faqalat daru qad sakanu al-qubur. Ya, kemudian rumah itu menjawab, qad sakanul qubur. Mereka sungguh telah menempati kubur, katanya ya. Jadi rumah ini, saya ini sekarang sudah tidak ditempati lagi. Mereka sudah menempati kubur yang hanya 2 meter itu. Ya. Wa qad laqau qarinahum. Mereka telah berjumpa dengan teman-temannya. Temannya siapa? Amal tadi itu, gitu. Jadi temannya kan amal tadi itu. Di sana ada teman yang lain kecuali amalnya. Mereka telah berjumpa dengan teman-temannya. Waqad laqau qarinahum wallahi ma amilu. Ya, demi Allah, mereka bertemu dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Ya bi'sa gharrathum amaluhum wa ghadar. Ya sa'ili bihim maniyatun al-ajal. Sungguh jelek apa yang mereka cita-citakan itu ternyata telah menipu mereka. Mereka terlalu panjang angan-angan, saya akan hidup 1000 tahun lagi. Itu namanya terlalu panjang angan-angan. Ya. Tidak hanya panjang angan-angan, mereka lupa bahwa mereka itu akan mati. Ya. Ya bi'sa gharrathum amaluhum wa qadar. Jadi mereka telah ditipu oleh angan-angannya sendiri, sehingga mereka tidak siap-siap untuk hidup sesudah mati.
Ya sa'ili bihim maniyatun al-ajal. Wahai saudara yang telah tanya kepadaku, kata rumahnya, bahwa mereka itu ternyata ada maniyah. Maniyah itu artinya mati. Maniyatun al-ajal, kematian yang begitu dekat. Al-ajal. Jadi semua manusia itu pasti ada batasnya. Hidup di dunia ini tidak selamanya ada batasnya. Kalau sudah datang batas itu namanya ajal, maka sudah tidak bisa ditambah lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang kepada mereka ajal mereka, mereka tidak akan bisa menambah lagi. Ya, mereka tidak akan bisa menambah walaupun hanya sedikit. Walau sa'atan wala yastajilun, dan mereka juga tidak akan bisa mengurangi. Jadi sudah pas. Ya, tidak akan bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Ya. Maniyatun al-ajal. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, ya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta ditambah walaupun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa maju. Ingin cepat mati belum waktunya juga tidak bisa. Ingin ditunda mati juga tidak bisa kalau sudah datang waktunya. Maniyatun al-ajal. Wa fis sohaifi kullu kainatin min qabihin ma kanatil qaumu taf'alu bihi zalalu. Ya. Di dalam buku-buku catatan segalanya telah tertulis. Ya, jadi apa yang diamalkan oleh manusia dicatat oleh malaikat. Namanya malaikat hafadhah, raqib, atid. Ya, mencatat selalu apa yang kita kerjakan ini, berapa kali kita mengerjakan, itu semuanya dicatat. Tidak ada yang ketinggalan. Apa yang dilihat oleh malaikat itu, itulah yang dicatat. Mereka sebagai petugas-petugas Allah yang tidak pernah berdosa, semuanya dicatat, tidak ada yang ketinggalan. Kainatun, ya, yang baik maupun yang jelek, min qabihin maka natil qaumu taf'alu bihi zalal. Ya. Kemudian nanti buku-buku catatan itu pada hari kiamat akan diungkap, dihitung satu persatu, kemudian dijumlahkan berapa amal itu. Itu yang menceritakan Rasulullah, ya. Jadi kita harus percaya itu, karena Kanjeng Nabi bilang gitu. Ya. Kecuali yang tidak dicatat oleh malaikat itu amalnya hati, amal batin itu tidak dicatat, karena mereka tidak tahu. Jadi yang dicatat hanya yang terpantau saja. Ya. Kemudian ada seseorang, kata Rasul, nanti itu setelah dihitung berapa jumlah amalnya seluruhnya oleh Allah, ditanya malaikat hafadah, hafadah, bagaimana, apa sudah semuanya? Sudah ya Tuhan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada ya Tuhan, semua amal yang dia kerjakan sudah saya tulis di sini, sudah saya hitung semuanya. Ya. Kemudian Allah menyatakan bahwa fulan tadi itu masih punya amal, yaitu amalnya hati. Itulah sebabnya para ulama ahli tarekat menganjurkan supaya kita banyak-banyak berzikir, ya, di samping zikrul lisan, zikir jahar, ya, Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Ini yang ditulis oleh malaikat hafadzah tadi. Tapi ada lagi yang tidak diucapkan dalam hati, Allah Allah Allah. Seperti yang diamalkan oleh Thariqah Naqsyabandiyah. Itu kan Allah, Allah, Allah. Ya. Lisannya malah tidak digerakkan. Mulutnya ditutup, lisannya malah ditekuk ke atas. Gitu. Jadi lisannya tidak berbicara sama sekali. Tapi hatinya Allah, Allah, Allah. Nah,
Maka Allah menyatakan, hai fulan, kamu masih punya amal di sisi saya. Sayalah yang membalas. Maka dia masih punya keuntungan. Ya. Barangkali kekurangan-kekurangan daripada amal lahir tadi itu, maka ditutup dengan amal batin. Maka para ulama tasawuf menganjurkan supaya banyak-banyak berzikir dengan zikir hati. Namanya zikir sirri. Allah, Allah, Allah. Itu yang diamalkan oleh para ulama ahli thariqah. Kalau nanti hari Minggu katanya di sini ada acara apa aja gitu? Itu dari kelompok zikir, yaitu adalah thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah itu mengamalkan la ilaha illallah, zikir jahar ya. Setiap habis salat 165 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dicatat oleh malaikat apa tuh? Kemudian Naqsyabandiyah itu mengamalkan Allah, Allah, Allah dalam hati aja. Ya, itu setiap sesudah selesai salat mengamalkan zikir tadi itu. Ada zikir jahar diucapkan dengan lisan, ada zikir sirri yaitu hanya dengan hati. Itu adalah amalnya, ibadahnya para wali, ibadahnya orang-orang soleh. Ya, jadi bukan hanya lisan saja, tapi hati ingat kepada Allah. Di mana saja ingat Allah, Allah, Allah itu. Ya, ini namanya amal sirri yang tidak dilihat oleh malaikat. Maka di dalam buku catatan itu seluruhnya telah ditetapkan amal kebaikan dan amal kejelekan. Maka natil qaumu taf'alu bihi zalalu. Ya. In yastaghithu fala ahadun yughithuhum wala lahum malsa'un fiha wala hiyalu. In yastaghithu, apabila mereka minta tolong di alam kubur itu, fala ahadun yughithuhum, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Jaluk tolong nang sapa? Ya, istri, suami, anak, saudara, teman-teman semuanya sudah tidak ada, mau minta tolong siapa? Fala ahadun yughithuhum, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Walalahum maljaun, dan tidak ada tempat bagi mereka itu untuk mengungsi, menyelamatkan diri. Walahiyalun, dan tidak ada lagi upaya-upaya. Ya, tidak ada lagi upaya. Illa hazana, kecuali hanya penyesalan, nadama dan penyesalan, fi kuburihim, di dalam kuburan mereka, katanya. Jadi orang-orang yang kesana tidak membawa amal kebaikan, mereka hanya menyesal dan menyesal. Illa hazana nadama fi kuburi. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, nanti itu ada orang yang ingin kembali ke dunia. Irji'uni la'alli a'malu sholihah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kula panjenengan wangsulaken malih ten Malang. Balen nang Malang. Gitu. Untuk apa? La'alli a'malu sholihah. Saya nanti akan melakukan kebaikan-kebaikan seperti teman-teman, ya Allah. Saya dulu tidak pernah ke masjid jamek. Saya ingin ke masjid jamek, ingin ngaji. Teman-teman amal, saya tidak ikut amal. Saya ingin kembali kan ikut amal. Barangkali begitu. Jadi oleh Allah diterangkan nanti itu ada orang yang menyesal, nadama, hazana nadama, kemudian ingin kembali ke dunia. Irji'uni la'alli a'malu sholihah. Padahal sudah ada ceritanya. Tidak ada ceritanya orang yang sudah masuk kubur kembali. Itu tidak ada. Yeah. Walaisa yughni nadamun lil qaumi waqad hasud. Ya. Tidak ada ya yang bisa menolak. Ya. Penyesalan itu tidak akan bisa menolak apa yang telah dia hasilkan di alam kubur itu. Jadi menyesal ingin kembali sudah tidak ada. Maka di dalam pepatah bahasa Indonesia itu sesal dahulu pendapatan,
sesal kemudian tiada gunanya. Itu pepatah bahasa Indonesia. Kalau sekarang menyesal masih ada, artinya masih bisa. Pumpung durung mati rek, wah kapan meneh menyesal. Kemarin saya kok belum, kemarin dulu belum, sekarang saya akan tobat. Nah, itu namanya menyesal, ya. Astagfirullahaladzim, tobat, banyak tobatnya. Itu masih bisa. Jadi sesal dahulu pendapatan, jadi masih dapat. Tapi kalau sesal kemudian di alam kubur baru menyesal, tiada gunanya. Maka di dalam syair ini dikatakan dalam bahasa Arab, illa hazana nadama fi kuburihim. Ya, hanya penyesalan dan penyesalan di alam kubur mereka, dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Walaisa yughni nadamun lil qaumi wala hiyal. Waqad hasal. Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitulah syair-syair yang cukup panjang oleh Syekh Nawawi dicantumkan di dalam kitab beliau ini, yaitu kitab Nasoihul Ibad, untuk mengingatkan kepada kita semuanya agar supaya kita ini selalu bersiap diri, karena kematian itu tidak akan bisa ditolak dan tidak pernah memberitahu kapankah orang itu mati. Tidak pernah diberitahu. Malaikat Israel pun tidak pernah uluk salam untuk mencabut nyawa, ya, kecuali barangkali hanya para nabi aja itu, para nabi. Tapi kalau orang lain mana ada? Ulun, assalamualaikum. Tidak ada, ya. Jadi tidak pernah, ya, kematian itu diberitahukan. Nah, pasti datangnya. Oleh karena pasti datangnya, maka orang yang bijaksana adalah siap-siap dengan kebaikan. Inilah yang seringkali dilupakan oleh manusia, lupa akan tujuan hidupnya, ya. Bahwa Allah menciptakan kita ini ada tujuannya, bukan main-main. Tujuannya apa? Apa main-main? Tidak. Ya, Allah menciptakan manusia tidak main-main, agar supaya beramal. Ya, tujuannya disuruh beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jelas. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi ibadah kepadaku. Maka seluruh kehidupan kita itu supaya diniatkan untuk ibadah. Ya tentunya bukan hanya sholat aja. Kita bekerja mencari rezeki juga ibadah. Kalau diniati mencari rezeki, niatnya yang bagus. Kalau dapat rezeki itu nanti akan saya gunakan untuk kehidupan keluarga saya. Kalau ada lebihnya saya amalkan. Itu namanya ibadah. Apapun yang kita kerjakan sehari-hari itu ibadah kalau diniati. Jangan lupa niat. Kemana saja kita niat, maka itu adalah ibadah kepada Allah. Para hadirin sekalian yang berbahagia, itu adalah akhir daripada makalah yang ke-8, ya. Barulah kita masuki makalah yang ke-9, yaitu dari Ba'dul Hukama. Wal maqalatut tasi'atu utawi makalah kang kaping 9. Makalah yang ke-9 iku qala Ba'dul Hukama, ngendika sapa setengah wali soleh, orang yang ahli hikmah. Ya. Apa kata beliau? Asyratu khisalin, utawi 10 pira-pira perkara iku yubghiduha bendu, ya, ing asyraf sapa Allah subhanahu wa ta'ala min asyrafi anfusin, saking 10 awak-awakan, ya. Ada 10 perkara yang dimarahi oleh Tuhan. Jadi Allah akan marah, ya,
terhadap orang yang mengerjakan 10 perkara ini. Ai aktsara bughdon, tegese luweh akeh bendune Gusti Allah min ghairihim tinimbang saking liyane asyrati anfusin. Ya. Apa itu 10 hal yang dikutuk, 10 hal yang dimarahi oleh Tuhan, jangan sampai dikerjakan. Apa? Pertama, al-bukhlu minal aghniya. Ya. Al-bukhlu suwiji medhit kikir minal aghniyai saking pira-pira wong sugih. Ya. Jadi orang kaya kikir itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Ya. Orang kaya kikir. Ya. Nah, sekarang kalau orang itu tidak kaya bagaimana? Ya, sebetulnya kikir itu adalah suatu sifat yang dilarang oleh agama. Semua orang tidak boleh kikir. Ya, orang kaya, orang miskin, tidak boleh kikir itu. Ya, harus loman. Dia harus suka bersedekah. Ya semampunya. Nah, itu. Kalau yang kaya ya banyak, kalau yang tidak kaya sedikit. Nilainya sama di hadapan Allah. Maka bakhil itu dilarang. Nah, orang yang miskin saja bakhil tidak boleh, lebih-lebih kaya gitu ya. Itu artinya begitu ya. Jadi orang kaya diberikan kekayaan yang begitu banyak, kikir. Dia sama sekali tidak mau mengeluarkan harta bendanya. Itu orang yang dimarahi oleh Allah. Kalau sudah dimarahi oleh Allah, mana ada orang yang selamat kalau sudah dimarahi oleh Allah. Jadi al-bukhlu minal aghniya. Bakhil, kikir dari orang-orang kaya. Qala hakimun wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli idza qallatani ya ma tukhsha awaqibuhu ka'annani bihima hadiyun minan na'ami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqikum apa'tu ghayyasiba fil halataini wa ma khasaltu illa alal afami wa nadami ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli
Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa shalihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.